Halo semuanya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Nah, hari ini adalah minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini kita akan belajar tentang Dharma. Nah, sebelum kita belajar, semuanya tangannya jari, kita berdoa ya, matanya pejamkan. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, kinilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Sadu. Di sini Cici punya 5 kartu, 5 flashcard. Nah, Cici ambil satu dulu ya, nanti kita oke, Cici ambil satu. Nah, ini nomor 1 ya. Oke, nomor 1 ini ada gambar Ratu Mahamaya dan seekor gajah putih. Nah, ceritanya ini Ratu Mahamaya bermimpi melihat seekor gajah putih membawa setangkai bunga teratai. Nah, Ratu Mahamaya dikelilingi sebanyak 3 kali oleh seekor gajah ini dan masuk ke dalam perutnya sebelah kanan Ratu Mahamaya. Dan arti dari cerita ini adalah Ratu Mahamaya akan segera mengandung seorang putra. Nah, selanjutnya Cici ambil lagi kartu yang kedua. Nah, ini lanjutan dari yang Ratu Mahamaya. Nah, di sini Ratu Mahamaya melahirkan Pangeran Siddhartha. Nah, di sini Pangeran Siddhartha lahir dari Ratu Mahamaya. Nah, berarti di sini ibunya Pangeran Siddhartha adalah Ratu Mahamaya. Nah, Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Nah, bedanya Pangeran Siddhartha sama kita, kalau kita lahir nangis ya, wah wah ya. Kalau di sini Pangeran Siddhartha lahir langsung jalan 7 langkah. Nah, dan setiap langkah Pangeran Siddharthanya pasti akan langsung tumbuh bunga teratai. Jadi ada berapa jumlah teratainya? Nah, berarti jumlahnya ada 7 teratai karena Pangeran Siddhartha melangkah sebanyak 7 langkah. Nah, bedanya manusia agung dan kita, karena Pangeran Siddhartha yaitu manusia agung, kalau kita manusia biasa. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini ceritanya tentang meramalkan namanya Pangeran Siddhartha. Nah, di sini ada petapa Asita. Nah, petapa Asita menangis sekaligus tertawa. Nah, Raja Suddhodana bingung dong, kenapa petapa Asita menangis dan tertawa. Nah, Raja Suddhodana bertanya sama petapa Asita, "Petapa, kenapa engkau menangis dan tertawa?" Nah, jawab petapa Asita, "Saya menangis karena saya sudah tua, karena saya tidak akan sampai melihat Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha dan tidak akan pernah mendengar dharmanya Sang Buddha." Nah, kenapa engkau tertawa? Nah, saya tertawa karena bakal Buddha telah lahir. Nah, ada satu lagi, itu ramalan petapa Asita. Nah, ada satu lagi petapa Kondanya. Petapa Kondanya bilang, meramalkan bahwa jika Pangeran Siddhartha menjadi raja, maka ia akan menjadi raja dunia. Nah, kalau Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, maka ia akan menjadi Buddha. Nah, petapa Kondana berbicara kepada Raja Suddhodana bahwa jangan sampai
Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa penting. Nah, apa aja sih 4 peristiwa penting tersebut? Oke, kita ambil selanjutnya. Nah, ini gambar keempat. Nah, gambar keempat di sini betapa Pangeran Siddhartha sudah besar. Nah, di sini di sini Pangeran Siddhartha sudah 7 tahun usianya. Nah, di sini ini lagi acara pembajak sawah. Nah, pembajakan sawah. Nah, Pangeran Siddhartha sedih melihat kerbaunya dipukul. Nah, kalau misalkan bajak sawah zaman dulu itu masih pakai kerbau. Nah, jadi lebih baik Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu. Nah, ada satu keajaiban. Nah, keajaibannya apa sih? Nah, kalau di sini Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon jambu. Nah, makin siang itu mataharinya makin ke atas, nah makin menyorot. Tetapi satu keajaibannya itu adalah pohon jambunya itu selalu melindungi Pangeran Siddhartha. Jadilah Pangeran Siddhartha tidak terkena terik matahari. Itu satu keajaibannya lagi. Nah, selanjutnya gambar kelima yaitu ini dia. Di sini Pangeran Siddhartha di usia 16 tahun. Nah, Raja Suddhodana tidak ingin Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Nah, makanya Raja Suddhodana cepat-cepat mencarikan seorang istri untuk Pangeran Siddhartha, agar Pangeran Siddhartha terikat dan tidak ingin menjadi pertapa. Nah, di sini Pangeran Siddhartha Raja Suddhodana mengundang para putri-putri datang ke istana untuk menjadi istri Pangeran Siddhartha. Nah, nanti Pangeran Siddhartha memilih salah satu dari sekian banyak putri-putri yang datang ke istana. Nah, setiap yang datang itu dikasih kalung bunga. Nah, jadilah bagian putria saudara. Kalung bunganya kehabisan. Jadilah Pangeran Siddhartha memberikan cincin dan gelangnya punya Pangeran Siddhartha sendiri. Nah, Pangeran Siddhartha memilih putri Yasodhara menjadi istrinya. Nah, ya, oke, sampai sini dulu. Minggu ini 5 gambar. Nah, ada soal ya untuk kalian dan nanti dijawab di buku dan difotokan, nanti dikirim ke via WA group. Oke. Nah, yang telah Cici tadi ceritakan, nomor 1 tugasnya adalah nomor 1. Siapakah nama ibu Pangeran Siddhartha? Nah, yang kedua, siapakah nama ayah Pangeran Siddhartha? Yang ketiga, siapakah yang meramalkan Pangeran Siddhartha yang kelak akan menjadi Buddha? Nah, dan yang keempat, di manakah Pangeran Siddhartha lahir? Nah, dan yang terakhir, kelima, siapakah nama istri Pangeran Siddhartha? Nah, jangan lupa ya dikumpulin. Oke, semuanya tangannya Anjali. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.